Udah masuk aja semua. Dilanjutin. Yang lain mana? Pada ngantuk. Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut. Sedikit lagi aja, sedikit lagi. Lanjut, yang lain. Gimana yang Lanjut, lain? Sat. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Tadi kita tuh dapat ya. Nanti gua bakal ini ya. Apa namanya? Rangkum nih. Supaya idenya nyambung. Maksudnya apa sih yang kita bahas tadi dari awal? Contoh, eh jawaban terakhir tuh gimana cara kita ngajarin ini? Tadi jawaban Ustadz Hamzah, Ustadz ya. Naam, Sat. Apa tadi Ustadz menjadikan syarat Menjadikan, iya, Sat, apa? syarat untuk masuk kerja, Sat. Menjadikan syarat masuk kerja gitu ya. Iya, Sat. Menaikkan gaji orang yang bisa kemampuan baca Quran gitu ya. Lebih besar gitu. Ada Nah, tunjangan tambahan gitu. nah, iya, Sat. Kayak di sekolah anak gitu, Sat. Ah, semua mudarisnya, Sat. Apabila memiliki hafalannya banyak gitu, Sat, punya tunjangannya sendiri, Sat. Itu tuh gagasannya disebut apa ya? Memasukkan eh, kualitas agama itu dalam eh, penilaian atau dalam masuk ke dalam moral sosial bermasyarakat. Jadi dia itu masuk masuk ke dalam standar moral. Kenapa? Ya karena dia bisa di reward. Kok bisa? Ya kita kita sering lah dapat di media sosial. Ibaratnya orang yang punya moral lebih itu dia dapat reward dari masyarakat lah gitu ya. Contohnya misal ada sapam bukan yang meninggal itu ya, tapi menangkap ini, tapi motornya apa gitu kan, dia nanti dapat reward dari masyarakat kayak gitu. Jadi standar moral. Nah, tapi itu bukan dalam artian hanya mengukurnya dari moral juga, dari eh, jadi apa ya bahasa bahasa kerjanya apa sih ini? Bukan integritas tapi aneh cari bahasanya ya. Eh mm, 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 mm. Ntar, aneh cari bahasanya reward integritas eh loyalitas. Jadi dia jadi eh salah satu alasan loyalitasnya institusi atau perusahaan untuk memberikan
kepada staf atau pekerja yang ada di situ tuh sebagai rasa loyal, terima kasih lah bahasanya kayak gitu. Apa ya? Bukan hadiah, gimana sih kalau misal perusahaan setahun itu tuh tembus target, nah biasanya setiap pegawainya itu dapat bonus. Nah itu tuh disebut apa ya? Aneh lupa lagi. Nah, dijadikan seperti itu ininya loyalitas perusahaannya ya. Jadi dia jadi apa struktur sosial. Dia masuk ke dalam struktur sosial. Dengan seperti itu kita nggak perlu memaksa. Anda tuh nangkap idenya dari eh, Hamzah Fansuri. Dan itu salah satu yang eh, cara yang harusnya ada. Kenapa? Ya memang caranya seperti itu. Karena kita tadi dapat di awal seberapa penting sih kita ngajarin orang buta huruf. Nah, kalau aneh ditanya itu seberapa penting buat Ana ngajarin orang lain itu supaya dia tidak buta huruf. Karena aneh ingin ngebangun lingkungan intelektual, misal harus lingkungan orang-orang di sekitar aneh itu harus ngerti dasar-dasar ilmu Al-Quran, minimal bisa baca. Karena kenapa? Dengan membangun jadi aneh ibaratnya satu orang yang hanya bisa di desa itu membaca Quran misalnya. Kenapa aneh harus menjadikan satu desa bisa baca Quran? Ibaratnya untuk memberantas ini. Ya karena bagi anak aneh takut malah kalau mereka nggak bisa baca Quran tuh mereka terlalu banyak distraksinya. Beda ketika mereka punya dasar-dasar Quran, mereka punya moral. Kalau mereka masyarakat itu nggak punya nggak ngerti baca Quran, mereka nggak punya moral standar, itu bahaya buat kita. Jadi pentingnya buat aneh sendiri itu, maksudnya kenapa aneh harus ngajarin orang lain? Karena itu akan berdampak untuk anak sendiri ke depannya. Seperti lingkungan lebih aman, karena masyarakatnya punya moral. Misalnya nanti keluarga saya, keturunan saya, anak cicit cucunya gitu kan, yang ke depan saya jamin hari ini mereka akan tumbuh dengan lingkungan yang di sekitar saya hari ini itu bisa membaca Quran minimal. Karena kenapa? Itu akan menjadi standar moral masyarakat. Mereka bukan takut soal apa hukumannya, apa ininya, tapi mereka punya standar moral ini benar, ini salah. Itu dulu deh. Baik mereka misalnya ibadahnya bagus atau enggak, itu aneh ibaratnya itu tuh level yang berbeda. Tapi level dasarnya aneh tuh harus memberikan satu pijakan dasar moral standar dalam lingkungan masyarakat yang ada di sekitar saya. Bahaya banget kalau saya tinggal di tempat lingkungan yang tidak punya standar moral misal, yang nggak tahu yang mana yang benar yang salah. Nah itu tuh rasional loh jawaban. Ibaratnya kita enggak, ibaratnya dari sisi untuk memahami masyarakat itu, kalau kita bilang dengan apa yang saya sampaikan itu mereka bakal ngerti mau, tapi ketika kita mulai dengan ibaratnya eh, apa namanya tadi ya, memberikan pandangan keyakinan, mereka tuh punya keyakinan nenek moyang, kita tuh akan kesulitan memberantas tadi. Tapi ketika kita bilang, bayangin kalau kita satu RT ini nggak punya standar moral nih, tetangga kita nih sebelah nih ternyata ini buka remang-remang nih, kita tinggal di sebelahnya, gimana coba? Bahaya banget kayak gitu. Kenapa? Karena nggak ada standar moral. Standar moralnya tuh hilang. Nah, gimana caranya? Itulah diajarkan bisa membaca Quran itu bukan berarti mereka harus jadi tolib, tapi dengan belajar Quran itu standarnya mereka tuh akan tahu yang mana benar, yang mana salah. Itu doang dulu tuh. Yang mana yang, oh kalau kayak gini ini bener nih.
Kalau kayak gini salah. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan itu mereka kan malu. Itu yang disebutnya akhirnya punya standar moral. Bukan berarti ketika mereka salah kita harus kamu salah. Enggak, tapi mereka akan malu ketika eh, melakukan keburukan-keburukan tadi. Nah, dengan seperti itu tertekanlah namanya angka kriminalitas lah ini ya di daerah itu. Rasionalnya seperti itu loh. Sangat rasional sekali dan sumbernya memang pemahaman Quran tuh emang semukjizat seperti itu. Makanya ajarin aja mereka belajar Quran baca aja. Hanya hilang buta hurufnya aja. Standar moralnya tuh hidup. Paham nggak jawaban pertama nih? Kenapa itu sangat penting? Paham? Menurut kalian 1 sampai 5 jawaban saya tadi berapa? Untuk yang pertama. 1 sampai 5. Ya, kasih 5 Ustaz. Tinggi ya, Pak? Kasih tinggi ya, 5. Kenapa dikasih tinggi 5? Ya, karena sangat pentingnya itu Ustaz. Sangat pentingnya di masa depan tuh. Karena kalau sudah ada apa namanya, eh, kita menanamkan sesuatu yang imbasnya adalah setelah kita mungkin masih ada atau telah tiada itu nanti akan terus menjadi sesuatu yang baik nantinya. Makanya itu dikatakan sangat penting. Walaupun tadi saya jawab Ustaz, penting karena apa ya? Saya merasa bahwa memang ya penting karena mungkin ada orang yang barangkali tidak bisa kita paksakan untuk belajar, tapi itu memang semuanya penting gitu. Ustaz. Tapi kalau Ustadz alasan seperti itu ya saya anggap nilainya itu 5 lah karena akan berkelanjutan kalau kita sudah menanamkan yang baik, otomatis lingkungan kita ini mudah untuk menerapkan atau membudayakan sesuatu yang baik itu karena kita sudah menanamkan pada mereka tentang hal-hal yang baik itu Zat. Tuntas. Iya, itu namanya memberantas buta huruf itu ya. Memberantas buta huruf Quran. Loh, kan tadi kan mau ngajari baca Quran. Iya, bahasanya yang kita ajarin. Mereka berbahasa dengan bahasa Quran. Karena membacanya kan harus minimal dia akan tahu apa bahasanya. Ya, sederhana aja. Mereka bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayak gitu aja. Itu akhirnya kita punya standar moral bermasyarakat. Karena rahmatan lil alamin kan apa namanya Islamnya diturunkan. Maksud rahmatan lil alamin itu ya manusia yang punya moral yang paling tinggi. Maksudnya karena nilainya itu ya dari moral gitu. Apa namanya Islam itu atau keislaman atau agama ya. Aneh baru dapat. Agama itu ya memang satuan ukurannya etika moral. Dua itu doang. Satuan hitungannya dalam bahasa masyarakat etika moral sopan santun lah bahasa ini ya itu kan masuk ke etika dan moral juga sopan santun tapi bahasa ininya etika moral atau bahasa Islamnya rahmatan lil alamin. Yang kedua tadi ada pertanyaannya apa definisinya memberantas buta huruf tadi ya memberantas buta huruf itu adalah eh, perencanaan eh, dan perbuatan untuk menjadikan masyarakat Muslim bisa membaca Al-Quran. Kenapa nih eh, apa namanya
wacanakan untuk masyarakat Muslim ya karena semua agar tujuannya itu tepat sasaran. Dalam artian kita nggak sedang mengislamkan orang, tapi kita cukup fokus pada gimana sih supaya nih masyarakat ini bisa baca Quran gitu doang. Ajarin Iqra, iya itu salah satunya kayak gitu. Jadi kalau kita punya definisi itu perencanaan dan perbuatan untuk bisa menjadikan masyarakat Muslim itu bisa baca Quran, maka siapa yang harus dituju? Anak-anak atau orang dewasa? Ya orang dewasa lah. Kenapa orang dewasa? Anak-anak itu nggak diberantas. Anak-anak itu diajarkan, dibuatin kurikulum. Nah, justru kebodohan itu yang diberantas dari orang dewasa. Memberantas kebodohan itu namanya. Terus, bagaimana caranya? Ya, caranya eh, menaikkan ini, apa namanya, eh, pengakuan. Wah, ini dia bahasanya ini baru dapat. Menaikkan pengakuan eh, dalam eh, penilaian sosial. Apa itu maksudnya? Menaikkan pengakuan dalam penilaian sosial masyarakat. Maksudnya apa? Eh, yang diakui itu yang bisa baca Quran. Nah itu tadi akhirnya masuk rewardnya orang bekerja, rewardnya para penghafal bisa bisa dapat beasiswa. Jadi menaikkan level pengakuannya itu dalam penilaian. Jadi siapa yang menilainya masyarakat kan? Jadi masyarakat tuh punya standar siapa sih yang harusnya jadi RT ya orang yang bisa baca Quran misal. Jadi yang dinilai itu. Nah, gimana? Jadi programnya kita akan memikirkan bagaimana kita mendukung dan mensupport program masyarakat yang bisa menjunjung nilai orang yang bisa baca Quran di RT kita. Gitu dong tuh. Itu caranya, puncaknya. Berarti dari 4 pertanyaan dasar kita akhirnya punya dasar program. Apa dasar programnya? Bagaimana RT saya itu bisa mengakui anak-anak yang bisa baca Quran dah minimal. Itu tuh akhirnya. Oh gitu ya, kita punya ini. Karena kenapa? Kita punya kuncinya. Kuncinya di mana? Nilai pengakuan masyarakat tadi yang kita pegang. Kenapa? Karena orang dewasa. Karena orang dewasa itu pakai nilai. Dia pengakuan. Jadi bukan lagi kayak anak-anak dapat reward dihukum, enggak. Dewasa itu enggak kayak gitu. Dewasa itu akui. Jadi ketika dia mampu, dia dapat pengakuan dan dapat kesempatan nilainya tadi. Siapa yang harus jadi RT? Orang yang bisa baca Quran. Nah, gimana nih ngebentuk standar itunya, dorongannya? Apakah dengan ngajarin mereka satu-satu? Bukan, tapi membangun persepsi masyarakatnya. Jadi nggak semuanya harus dimulai dari dasar ngajarin Iqra satu-satu rumah satu ini. Dorong untuk masyarakat itu untuk setuju ngakui yang jadi RT itu harus bisa baca Quran. Itu dulu tuh. Kalau dapat satu itu, semuanya akan baik. Maksudnya apa? Dapat pengakuan dulu, dapat ibaratnya orang yang bisa baca Quran dapat jabatan publik. Nah, dengan rewardnya langsung dilihat oleh masyarakat, akhirnya itu akan jadi semacam persepsi. Oh, di tempat kami yang jadi RT mah itu harus bisa baca Quran. Kami nggak nerima mah RT kami misal. RW-nya dia mah harus hafal 2 juz misal ya. Dengan seperti itu ibaratnya yang bawah, ibaratnya ekornya itu tuh akan dengan sendirinya terbangun terberantas dari bawah. Karena kenapa? Punya penilaian publik diakui. Jadi bukan memulainya dari nol. Oh, tugasnya berarti ada dua. Yang satu memang mengajarkan sebagai education atau pendidikan. Yang satu namanya komunitasnya. Arah komunitasnya itu kemana kayak gitu. Bermain di lingkungan misal. Gimana sih kita
ngajak masyarakat kita nih kalau pemilihan RT itu yang calon RT harus bisa baca Quran misal, tes Quran misal, dari RT dulu levelnya. Jadi dia ada 2 permainan. Nah, itulah programnya. Terus mana dalilnya? Kan kita balik lagi, mana dalilnya? Kita pakai yang pertama, tadi yang dipakai oleh si Afifa, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tapi kita cari apakah di Al-Qur'an itu ada nih ayat yang mendukung tadi mengenai uh, status kedudukan masyarakat yang pertama, yang kedua adalah program pemberantasan secara edukasi atau pendidikannya di tengah-tengah masyarakat. Mana ayat yang harus kita pakai? Di situ tuh akhirnya kuat jurnalnya. Kenapa? Itu latar belakangnya udah kuat banget. Idenya kuat, cara mikirnya dapet, sinkron, logikanya ada, barulah ditulis jurnalnya. Itulah penelitiannya. Kayak gitu tuh. Mana nih ayat Quran yang bisa dukung ide ini? Dicari. Kayak gitu. Mana nih misal, oh ini nih kayak gini nih. Ayat ini nih bisa nih ngedukung ide yang seperti ini. Nah, barulah ditulis, diteliti jurnalnya. Hasilnya dapat tuh. Kayak gitu cara buat jurnal tuh. Ada pertanyaan? Kalian bisa nangkep nggak sistematisnya cara kerjanya itu? Nangkep nggak? Nangkep nggak sistematis cara kerjanya? Nangkap, Zat. Awalnya ubah dulu persepsi masyarakat, Zat. Dikira ya antum sesat nanti langsung kalau antum langsung mengubah persepsi mereka. Ngerti ya cara ngebangun judul ya. Logika judul jurnal Qiraatul Quran kayak gitu ya. Jadi kayak gitu cara ngebangunnya tuh. Jadi bukan apa idenya, tapi mana sih ini bangun struktur alurnya tuh, sistematisnya tuh kayak gitu ya. Oh iya ini nyambung deh kayak gini. Oh ini nyambung kayak gini. Karena kenapa? Karena kan yang ingin kita benahi itu masyarakat. Berarti ya sosial masyarakat itu yang harus dibenahi. Salah satunya adalah memang pendidikan. Tapi bukan hanya pendidikan. Makanya pendidikan itu masuk dalam sosial dan humaniora. Maksudnya ya penilaiannya itu dalam dalam sisi sosial. Jadi melihat cermin pendidikan itu dalam kebijakan sosial. Maksudnya mana sih orang yang pendidikan? Ya lihat bagaimana sosial di situ itu menilai orang berpendidikan. Apakah orang berpendidikan itu yang kaya, yang punya gelar, kayak gitu kan? Kalau masyarakatnya menilai nggak semua orang berpendidikan itu punya gelar misal, apa standarnya kalau selanjutnya? Nah itu tuh kan cerminan penilaian sosial tuh yang sekarang lagi di framing. Percuma punya adab, percuma berilmu tapi nggak punya adab. Itu tuh orang yang ngomong gitu tuh gue tonjok udah rasanya. Kesel banget. Misal ya itu misal. Enggak. Semua penting ya. Adab penting, ilmu juga lebih penting. Gimana orang beradab tapi kan tolol kan susah juga kita. Kedua-duanya punya porsi. Itu yang disebut kompetensi namanya. Kompetensi itu ya memadukan antara ilmu dan adab, menyatukan keduanya. Dampak dan kreativitas. Itu namanya kompetensi. Yang hilang salah satunya yaitu nggak kompeten kayak gitu. Jadi kita nilainya itu percuma berilmu tapi nggak kompeten kayak gitu kan. Percuma ilmu kalau nggak ada adab tuh nggak ada yang percuma. Tapi iya lu berilmu tapi nggak kompeten kayak gitu yang bener. Itu bahasa yang bener. Berilmu tapi nggak kompeten, ya, sama aja bohong nggak gitu. Ibaratnya dia akan tersinggung orang yang itu bisa kita nilai si paling tahu lah bahasanya kayak gitu.
Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Ustaz, izin bertanya Ustaz, ini kayaknya di luar pembahasan ini. Eh, Tentang skripsi Ustaz, saya kan ya belum pernah bimbingan sama Ustaz, sama belum juga sidang nih. Jadi sekarang yang menjadi patokan Ustaz itu dikasih footnote ya Ustaz, yang skripsi itu. Pakai footnote kah? Apa ulang-ulang? Ya skripsi itu yang atau di bab 2 kan banyak itu tentang apa namanya beberapa penjelasan tuh tentang teori-teori itu kan. Kita apakan nanti di situ untuk citasinya itu menggunakan ini footnote kah? Yang skripsi. Nah, ini ya, eh, footnote atau citasi, maksudnya citasi itu body note kayak gitu kan? Jadi kan gini, Ustaz, saya kan apa istilahnya coba belajar ya, tanya kawan ya, ya untuk ya pokoknya sembarang lah saya, karena kan secara apa nah, secara pribadi kan belum khusus ya, belum pernah sama Ustaz nih, walaupun sering nyimak kan, tapi kan belum pernah ini langsung minta sama Ustaz nih, kan mungkin kalau apa Ustaz ada waktu saya minta nih, minta untuk langsung ini kan mengarahkan nih, sudah ini Ustaz, tinggal apa kira-kira udah clear belum kan, sudah ada nih. Cuma belum saya tanyakan ke Ustadz. Nah, nanti ini yang saya buat nih dia modelnya footnote Ustadz. Jadi cuman ya untuk nyarinya agak lama nih. Ada halaman-halaman kadang lama juga saya cari itu. Itu. Seperti Iya, itu Kak, Ustadz. emang footnote, tapi cara antum aja Hmm. yang salah ininya. Harusnya antum ya aneh ajarin lah kalau antum mau minta ajarin. Benar, jadi yang antum lakukan tuh benar, tapi caranya tuh ibaratnya cara ya manual lah ya, kayak gitu. Udah bener. Jadi ibaratnya antum bener tapi melakukannya itu dengan cara antum kayak gitu. Karena antum ngertinya caranya kayak gitu. Itu kan intinya. Ya, karena ya kadang-kadang tanya itu kan sama kawan-kawan kan ya mungkin ya sekilas itu kan kadang kan mungkin waktu mereka juga kadang apa sibuk jadi kadang-kadang saya langsung ini belajar lewat ini kan saya coba langsung cari-cari dari beberapa sumber kan jadi tanya-tanya kan jadi kayaknya footnote itu ya kayaknya apa ini lebih detail gitu loh kadang cari halaman jadi kita carinya tuh agak apa ya agak ini loh lama gitu itu atau kan karena belum pengalaman ya karena yang sudah ahli kayaknya mudah ya tapi bagi saya kadang baru-baru ini kan ya seperti itu nak cari apa itu nah nyusun itu kan agak lumayan rumit juga tapi alhamdulillah sudah hampir selesai Zat. Jadi walaupun agak lambat sedikit tapi kayaknya sudah ini sudah hampir selesai. Iya. Ya intinya insya Allah yang antum ini kan tuh insya Allah udah lumayan lah. Ada perkembangan banyak banget antum nih. Ya itulah Zat. Iya. Jadi saya kan merasa karena apa ya ya berumur kemudian saya kadang nak tanya itu saya pikir juga karena apa ya tanya tapi kan Anda tuh tidak terlalu kelihatan apa ya apa jahilnya itu ya. Jadi istilahnya mendengarkan nanti kalau kira-kira sangat penting saya bertanya gitu. Dan alhamdulillah ya dengan sering apa ya ngikutin bimbingan kawan-kawan yang sama satu alhamdulillah sudah ini Ustaz, mulai banyak yang saya dapatkan tuh. Ini Ustaz, kemudian ya ini Ustaz, nanti kan apa untuk penjelasan itu tentang pembimbing itu ada dua nih, Ustaz. Jadi nanti Ustaz satu, yang satu kan sama Ustaz ini apa tuh? Itu kan saya belum pernah nyampaikan nih. Itu gimana nanti dia di pengesahan tuh nanti siapa ditulis tuh Ustaz? Yang dua pembimbing itu. Nanti Ustaz, ya kan? Yang di Iya, yang ya, dibikin nama Ana siapa? sama Ustadz Idam, tapi kan itu ada diganti kan kemarin. Oh gitu ya. Karena kadang-kadang itu, saya ini cuma di grup aja. Secara pribadi belum pernah sama beliau ini belum pernah nih saya hubungi ini belum pernah. Gak apa-apa.
Antum kan bisa, udah langsung mandiri kan, otodidak. Itu itu dari saya kalau ingat ya Allah ya Karim. Pertama dengar apa namanya bahasa akademiknya saya apa aja. Alhamdulillah saya mulai dengar ada Mendeley ada itu saya mulai Ustaz. Apa itu kayak apa nih? Ya, Alhamdulillah sudah mulai ini, sudah mulai bisa Masya aja. Allah. Seneng pokoknya aneh udah merasa berhasil lah ini. Ya, mohon maaf saja kadang agak lambat nih. Seharusnya kan Enam, enam. sidangnya kemarin ya, tapi ya itulah. Saya mikir-mikir tuh kalau saya sedang waktu itu kan nanti mungkin terlalu banyak kurangnya. Jadi saya pun alhamdulillah tuh untuk apa model kayak slide itu sudah ada lumayan bagus lah, Zat. Lumayan bagus lah. Jadi dibanding yang awal-awal tuh kayaknya sudah mulai bisa gitu lah. Jadi seperti itulah. Masya Allah. Oke, makasih saja, Ustaz. Tinggal nunggu bisa punya argumen yang agak kuat-kuat kayak gitu kan. Iya. Kayak Itu aneh, masih. maksudnya bisa nyampaikan argumen itu punya dasar yang kuat kayak gitu. Punya logika yang mateng kayak gitu, perhitungan yang oke kayak gitu kan. Ya masih belum, Ustaz. Ya masih belum. Tinggal Ya masih tinggal belajar. ditunggu bagian-bagian itunya aja. Iya, Dilatih iya. terus aja, Kak. Dilatih terus. Makasih, Iya, Ustaz. iya, iya. Insya Allah udah malam ya. Yang lain juga ya. Sebenarnya gini, eh berpikir itu tuh memang hal berat ya. Tapi itu tuh ibaratnya puncaknya itu. La'allakum yatafakkarun. eh Terus apa lagi? eh Apa namanya? Banyak sekali ya intinya pujian-pujian itu untuk orang yang berpikir, orang yang berakal, orang yang tapi jarang banget Allah memuji misal kayak secara langsung eh menjadikan Al-Qur'an itu bahan bacaan doang, tapi menjadikan Quran itu sebagai renungan. Itu banyak Tadabbur ya. pujiannya. Banyak banget pujian yang kayak gitu. Untuk kita berakal kayak gitu kan. Dalam artian tuh sudah ada punya isyarat. Quran itu memang untuk dijadikan kecerdasan manusia itu punya pikiran gitu kan, membangun moral orang-orang yang cerdas, orang-orang teknokrat kayak gitu, orang-orang yang pintar itu tuh memang yang diinginkan Al-Quran kayak gitu. eh Apa namanya, mampu memberikan solusi, problem solver, ibaratnya itu tuh orang-orang yang dipuji oleh Al-Quran. Sedangkan yang membaca maksudnya ahli dalam membaca itu eh, secara langsung itu jarang banget, kecuali di hadis-hadis itu yang banyak. Eh, nah itu yang ingin kita dorong tuh sebenarnya, menaikkan levelnya lagi kan. Kita selama ini udah punya program misalnya bisa membaca Quran atau tahfiz, tahsin, mempelajari ilmu tajwid sampai yang lain-lain. Ya kita harus dorong juga mempelajari Al-Quran itu dari sisi kedalaman pikiran. Itu penting banget, itu poinnya. Kenapa? Kita tuh udah banyak kehilangan wanita-wanita pemikir yang mampu berpikir kritis. Kita tuh udah kehilangan para wanita-wanita seintelektual itu. Kalau nggak kita bangun hari ini, ya masa depan itu kita akan sulit mencari wanita yang punya cara berpikir kritis, mampu berdebat dalam intelektual kayak gitu kan. Kalau nggak kita dorong, ya kita akan kehilangan wanita-wanita hebat kayak gitu. Apakah wanita-wanita sekarang hebat yang banyak hafalannya, yang bisa tajwid, ro, aneh melihat tuh kayak eh, orang-orang yang baca huruf ro berlebih-lebihan lah bahasanya dalam bermutasyadid lah bahasanya. Di satu sisi menyayangkan, di satu sisi oh bagus. Ada girohnya itu ada. Seandainya giroh itu dipakai untuk juga berpikir menurut intelektual Qurani kayak gitu. Kita tuh kehilangan banyak banget wanita-wanita intelek. Karena wanita-wanita itu pembahasannya nikah mulu, kawin mulu, biro jodoh rame.
ibaratnya udah degradasinya udah jauh banget sekarang. Makanya aneh mendorong itu banget ya buat teman-teman. Semoga bisa membangun program yang membangun intelektual ya. Sisi hafalan memang, tapi kedalaman pemahaman itu lebih diutamakan. Ibaratnya punya satu ayat yang mereka hafal, tapi mereka itu sudah mengamalkan ayat itu, memahami secara mendalam isinya, kandungannya itu lebih lebih bagus untuk zaman sekarang. Karena kita kehilangan orang-orang yang punya integritas. Kayak gitu aja sih aneh. Iya, tafadhol silakan ditutup. Semoga ini wanita-wanita yang hadir di pertemuan kelas-kelas aneh ini jadi wanita-wanita yang punya kemampuan intelektual yang kuat ya. Harapan itu sih. Jangan bahas kawin-kawinan, jangan bahas cinta-cintaan, berhenti deh. Jangan bahas itu lagi. Jadilah wanita yang integritasnya kuat deh. Minimal punya cara berpikir yang kritis. Tahu mana membedakan yang benar secara hakikat, secara basiro kayak gitu. Mana yang salah kayak gitu. Jauhi pembahasan-pembahasan cinta, jauhi pembahasan-pembahasan yang kagak jelas itu. Gak usah datengin kajian yang urusan cinta mulu. Berhentilah yang kayak gitu tuh. Levelnya itu kita tuh udah banyak kehilangan wanita intelektual. Please jadilah wanita-wanita intelektual. Kita nggak ada lagi harapan. Ibaratnya tuh gini, aneh aja itu udah nggak ada standar yang bisa aneh sukai. Yang aneh lihat tuh ini loh wanita yang tipe aneh banget kayak gitu. Nggak punya nih, aneh nggak ngelihat hari ini tuh yang ada kayak gitu. Gimana kalau ini nggak kita dorong? Ibaratnya di tipe, ibarat laki-laki punya tipe nih. Nah ini nih wanita, nah aneh nggak punya itu yang gambarannya mana sih wanita tipe tipe yang punya intelektual hari ini tuh ibaratnya nggak ada pilihan lain kayak gitu. Ah, ibaratnya kemana ini wanita-wanita intelektual itu? Kayak gitu ibaratnya tuh gitu ya, keadaan yang aneh rasakan itu. Nah, buat yang laki-laki juga dorong, dorong bantuin maksudnya bangun cara memilih wanitanya, terus jangan selalu membahas soal akhwat-akhwatan, fokus bangun intelektualnya dulu. Selebihnya mah ya jadi selalu kerja yang terbaik, gitu aja sih. Ya harapannya kita bisa ngebangun ya dari dua orang, walaupun ini ibaratnya majelis kecil. Ya aneh nggak tahu deh, siapa tahu Ustadz Mas Budi tiba-tiba punya ide buat jadikan intelektual, akhirnya dari situ punya kelas, punya pondok dan lain-lain lah, dan bermanfaat ke depannya. Selamat lah wanita-wanita setelahnya kayak gitu. Amin. Kayaknya Kurang ya. perlu Ustaz, perlu apa namanya ngadakan apa kelompok ibu-ibu yang belum bisa baca ngaji Iqra mungkin itu yang sederhana lah. Iya itu perlu banget. Itu perlu banget. Karena gini Ustaz, kebetulan ya saya itu kan di sini kan menjadi ketua IKKJ Ustaz. IKKJ itu artinya Ikatan Keluarga Jawa itu. Dan itu banyak ibunya. Apa tadi IKKJ. Ika Ikatan Kerukunan Keluarga Jawa. IKJ. Oh, IKKJ. IKKJ. Masya Allah. Oke, terus. Jadi Oke. Ikatan Kerukunan Keluarga Jawa di Natuna sini. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kami yang ketuanya kan. Jadi itu banyak ibu-ibu, ada bapak-bapak itu. Itu. Jadi setiap Ada kira IKKJ Ikatan eh, Kumpulan Keluarga